Di Revit 2024, kita punya fitur baru yang namanya bending detail. Jadi kalau saya pilih salah satu rebar, sekarang di contextual tab, simbol panel, kita punya yang namanya bending detail. Jadi kalau saya klik, itu saya bisa langsung taruh di sini ininya ya, rebarnya. Jadi seperti ini. Cuma saya sendiri secara pribadi lebih suka dari annotate tab. Di sini sama ya, ada rebar juga. Kenapa? Di sini kita lebih punya banyak opsi. Jadi di sini masih aktif ya. Saya mau pilih multiple selection, parallel to view. Nah, ini misalnya align to bar. Ini lebih lebih reliable lah kalau saya bilang. Lebih mudah ditaruhnya. Jadi kalau di sini saya klik, saya bisa taruh di bawahnya. Kalau tadi pakai yang contextual tab itu agak susah naruhnya ya, nggak lengket seperti ini. Jadi sekarang saya bisa taruh satu, ini juga sama, terus yang ini. Oh ya, satu catatan di sini kita ada opsi untuk tag rebar. Jadi kalau kita mau ngasih tag seperti ini ya, keterangan, itu harus dilakukan sekarang. Jadi kalau saya sudah taruh rebarnya, terus nanti saya kasih tag belakangan, itu nggak bisa. Saya nggak tahu ini bug atau memang didesain seperti itu. Tapi jadi kalau kita mau naruh ya harus sekarang. Ya, seperti ini saya taruh lagi misalnya di sini ya. Ini tagnya juga bisa kita ganti. Saya misalnya mau ganti yang ini ada quantity, type, and spacing ya. Ini bisa kita move juga. Nah, di sini ada keterangan. Oke, ini jumlahnya 53, diameter 16, jarak 150. Oke. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini juga saya pindah sedikit. Ya. Kalau kita lihat ini ada uh, crop boundary ya, crop region ya. Ini ada di luar, tapi dia tetap kelihatan. Kalau biasanya kan objek di luar crop region atau crop boundary ini nggak kelihatan, di sini tetap kelihatan. Dan kalau misalnya ini view yang saya putus, saya break seperti ini, saya geser, ini juga ngikutin. Jadi dia akan tetap panjangnya sama. Jadi ini cukup menarik ya fiturnya ini. Dia cukup smart, bisa mengikuti gambar acuan dengan baik. Kalau saya buat satu sheet, satu kertas ya, ini. Oke, misalnya ini ada rebar schedule ini. Ini kalau saya taruh gambar section 1 tadi, ya, seperti ini. Ini kita lihat dia tetap kelihatan walaupun di luar crop region. Satu lagi ini saya putar. Ini harus menghadap ke atas ya. Bisa kita ganti dengan mudah di sini. Oke. Bending detail itu juga ada di schedule. Jadi kalau kita mau buat bar bending schedule itu bisa lebih mudah ya. Kalau di sini saya punya struktural rebar, saya tambahkan parameter ini misalnya. Terus saya tambahkan type. Terus terakhir di sini saya tambahkan misalnya hook ya. Hook start, hook end, dan terus terakhir ada bending detail. Oke, kalau kita klik OK, ya bentuknya seperti ini. Ini masih teks ya, jadi kalau ini baru kelihatan gambarnya kalau dia sudah ditaruh di sheets atau di kertas. Oke, ini saya coba resize kolomnya supaya lebih rapi. Terus ini juga saya resize jadi 12 misalnya. Terus untuk posisinya ini align ke center, ini align ke middle. Oke, sekarang saya coba taruh rebar schedule-nya. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ya, ini sudah kelihatan
cuma kita perlu rapikan sedikit. Ini saya mau tinggikan. Ini juga salah satu yang berubah di 2024 ya. Tadinya ada rotation on seat sama resize row. Ini tadinya ada di atas ya, di contextual tab sama di option bar. Sekarang pindah ke sini. Ini saya bisa ganti jadi image row ya. Ini ada tambahan sedikit. Sini ada all sama image row. Jadi di 2023 itu hanya bisa untuk image, sekarang bisa untuk all juga langsung dari sheets-nya. Mungkin saya ganti jadi 30. Oke, sekarang kita bisa lihat ini adalah gambar detail saya, bending detail saya. Terus saya juga bisa, ini ada keterangan ya, ini panjangnya sekian. Tapi di sini saya juga punya parameter A, B, C, D sampai G. Itu yang mana di sini? Ini bisa kita ganti juga schedule-nya. Misalnya di sini saya ke formatting, terus bending detail, di sini ada field properties-nya. Ini kita ganti, jadi bukan lagi show value, tapi kita ganti show name. Ini juga standar yang lain ya. Misalnya kita mau menunjukkan panjangnya, pakai dimensi, terus sudutnya kalau perlu, terus ada band radius. Ini settingnya di sini untuk bending detailnya. Oke, di sini saya cuma ganti jadi name ya, dari show value jadi name. Terus saya klik OK, kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi seperti ini. Oke, ini fitur yang cukup menarik, ada di 2024 dan sekarang jadi salah satu favorit saya selain topo surface dan dark theme. Oke, bagaimana dengan Anda? Silahkan didiskusikan di komentar.